This week, Washington, D.C. was the soccer capital of the world, host of the 2026 FIFA World Cup draw, a star-studded event revealing first-round matchups for next year's groundbreaking tournament. Tahapan Piala Dunia 2026 telah resmi dimulai, diiringi guyuran salju dan antrean jurnalis yang mengular di sekitar Kennedy Center. Drawing Piala Dunia 2026 telah sukses digelar. Namun, di balik kemegahan acara yang penuh hiburan itu, tersimpan banyak cerita menarik yang penting untuk kalian ketahui. Mulai dari cerita mengejutkan jelang undian, hingga beberapa catatan penting mengenai hasil undian yang di luar dugaan. Mau tahu apa saja catatan tersebut itu? Undian Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat terasa amat berbeda. Undian kali ini sungguh penuh hiburan dan gimmick. Tahu sendirilah, Hollywood surganya hiburan. Jadi nggak heran jika di sana olahraga kerap dibuat layaknya panggung entertainment. Acara dibuka dengan lantunan merdu seriosa Andrea Bocelli. Bocelli membawakan lagu berjudul Nissan Dorma, salah satu lagu yang konon jadi favorit Donald Trump. Tak hanya Bocelli, beberapa penyanyi ternama juga turut unjuk gigi, seperti Robbie Williams, Nicole Scherzinger hingga Lauryn Hill. FIFA sengaja mengemas acara drawing ini sebagai pertunjukan hiburan, baik itu musik, tarian, komedi hingga wawancara eksklusif dari para tamu. Tak hanya itu, yang bertugas mengambil bola undian juga nggak sembarangan. Sejumlah olahragawan ternama dihadirkan seperti GOAT American Football Tom Brady, pebisbol New York Yankees Aaron Judge, hingga mantan bintang NBA Shaquille O'Neal. Beberapa hiburan menarik serta gimmick di Kennedy Center itu ternyata memakan durasi yang cukup lama, hampir 2 kali 45 menit seperti waktu sepak bola. Penonton yang menanti hasil undian terpaksa harus menahan diri. Saking lamanya, beberapa media dan netizen pun gusar dan sempat mengkritik, seperti sebuah sarkas yang dilontarkan salah satu broadcaster acara. Broadcaster itu berdoa semoga acara tersebut selesai sebelum kick-off Piala Dunia 2026 dimulai. Namun, bagi sebagian orang ternyata ada yang lebih muak daripada sekedar menunggu hiburan, sebab penonton juga dipaksa melihat jogetan sirkus Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu benar-benar cari muka. Anehnya, FIFA justru memberikan panggung spesial padanya untuk show off. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan memberi penghargaan perdamaian padanya, sebuah penghargaan baru yang dinilai terlalu mengada-ngada. Undian itu memang digelar di Kennedy Center and Performing Arts, sebuah gedung institusi seni di Washington, D.C. Namun ada fakta menarik di balik penunjukan venue drawing tersebut. Dilansir dari Washington Times, FIFA awalnya menunjuk Las Vegas sebagai tuan rumah drawing, alih-alih di Washington, D.C. Di bulan Juli, FIFA bahkan sudah resmi mengumumkan Las Vegas akan jadi venue drawing. Tak hanya FIFA, hal itu juga dikonfirmasi oleh Steve Hill selaku ketua dan presiden Las Vegas Convention and Visitors Authority. Ia menyebut bahwa dirinya sudah beberapa kali berbincang dengan FIFA soal venue drawing. Namun, masalah logistik dan citra kota Las Vegas membuat FIFA mempertimbangkan dan berpikir ulang. Las Vegas sendiri dikenal sebagai kota ramah ganja berdasarkan undang-undang baru di negara bagian Nevada. Nevada melegalisasi penggunaan ganja untuk kebutuhan rekreasi di kota yang akrab disebut Sin City itu. Dengan pertimbangan tersebut, FIFA akhirnya berubah memilih Kennedy Center. Pemilihan Kennedy Center pun awalnya tak luput dari nada sumbang publik, sebab tempat itu kini dikuasai oleh Trump dan kroni-kroninya. Senat Amerika Serikat juga sempat menyelidiki bahwa ada kecurigaan FIFA menggunakan venue tersebut secara gratis. Di luar acara mewah nan megah tersebut, tersimpan juga cerita menarik soal Iran. Salah satu kontestan dari Asia ini sempat jadi sorotan karena ingin memboikot acara drawing. Mereka awalnya tak sudi datang karena sikap politik semena-mena dari Donald Trump. Trump diketahui punya kebijakan memblokir siapapun warga negara Iran yang akan masuk ke Amerika Serikat.
Trump memasukkan Iran sebagai satu dari 12 negara yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. Namun, cerita itu berubah beberapa hari jelang drawing. Iran yang tadinya memboikot tiba-tiba melunak. Dalam pernyataan resminya, juru bicara Federasi Sepak Bola Iran, Amir Mahdi Alavi, menyampaikan bahwa pelatih Iran bersedia hadir dalam acara drawing tersebut murni karena alasan olahraga dan undangan. Kehadiran perwakilan Iran tersebut tak luput dari sikap Gedung Putih. Pada hari Rabu 3 Desember, Gedung Putih menyatakan secara resmi bahwa tim nasional Iran akan diizinkan memasuki AS untuk menghadiri drawing Piala Dunia. Pemerintah Amerika Serikat memberikan pengecualian visa bagi atlet, pelatih, dan anggota tim yang terlibat di acara olahraga seperti Piala Dunia maupun Olimpiade. Yang dilarang oleh pemerintah Amerika adalah supporter Iran. Jika tidak ada perubahan sikap politik, bisa dipastikan warga negara Iran tak bisa mendukung langsung di stadion pada Piala Dunia nanti. Masuk pada hasil undian, beberapa laga reuni tercipta di Piala Dunia 2026. Seperti halnya laga pembuka yang mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan. Laga tersebut mirip dengan laga pembuka Piala Dunia 2010. Saat itu laga berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Masih teringat di kepala, suara nyaring trompet Vuvuzela mewarnai stadion di Johannesburg saat itu. Marquez. Laga tersebut juga mengingatkan kita pada gol dari Shabalala dengan selebrasi jogetannya yang ikonik. Ya, nostalgia pertemuan mereka itu bisa kembali kalian tonton pada 11 Juni 2026 di Azteca Stadium, Meksiko. Selain laga pembuka yang ikonik, laga reuni klasik antara Prancis dan Senegal juga akan terjadi. Masihkah kalian ingat di Piala Dunia 2002, Papa Boba Diop dan kawan-kawan berhasil mengejutkan dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis di fase grup. Laga reuni lainnya yang tak kalah dinanti adalah Inggris versus Kroasia di grup L. Pertemuan dua negara ini mengingatkan kita pada laga semifinal Piala Dunia 2018, di mana saat itu anak buah Gareth Southgate gagal melaju ke final berkat gol Mario Mandzukic di babak tambahan waktu. Cerita reuni menarik menimpa Skotlandia. Mereka berada di grup yang hampir sama ketika terakhir kali lolos ke Piala Dunia. Scott McTominay dan kolega akan berjumpa Brazil dan Maroko seperti di fase grup Piala Dunia 1998. Memori buruk pun terlintas, sebab saat itu Skotlandia jadi juru kunci karena ditumbangkan Maroko dan Brazil. Selain reuni menarik, ada juga beberapa grup neraka yang jadi sorotan. Salah satunya grup I, sebab di grup ini diisi Prancis, Norwegia, dan Senegal. Namun yang jadi sorotan dari grup ini justru persaingan dua bintang besar, yakni Erling Haaland versus Kylian Mbappe. Dua bintang yang diprediksi sebagai calon top skor Piala Dunia 2026. Keduanya kerap bertemu di level klub sebanyak 3 kali, seperti di babak 16 besar UCL 2019-2020, maupun di playoff fase gugur UCL musim lalu. Hasilnya Mbappe masih unggul dengan memenangi 2 laga, sedangkan Haaland cuma 1. Namun jika bicara di level negara, mereka sama sekali belum pernah bertemu. Maka dari itu pertemuan ini akan jadi ajang pembuktian bagi keduanya. Siapa di antara mereka yang bisa menolong timnya lolos dari grup neraka ini? Sebab Prancis dan Norwegia baru akan bertemu di laga terakhir grup. Jadi bukan tidak mungkin performa kedua bintang tersebut akan sangat menentukan. Hal lain yang menarik dari hasil undian Piala Dunia 2026 ini adalah nasib tim Inggris. Selain berada di grup neraka bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, The Three Lions juga diprediksi akan melewati rute yang sangat terjal menuju final. Jika mereka jadi juara grup di babak 32 besar, mereka kemungkinan akan bertemu tim peringkat 3 terbaik dari grup I, kemungkinan akan diisi oleh Senegal, Norwegia, atau bahkan Prancis. Jika berhasil melewati rintangan berat tersebut di 16 besar, Inggris kemungkinan akan menghadapi tuan rumah Meksiko di Mexico City. Dengan catatan Meksiko jadi juara grup A dan menang di 32 besar.
Meski secara kualitas unggul, menghadapi tuan rumah dengan dukungan ribuan orang bukanlah hal yang mudah. Jika The Three Lions lolos dari hadangan tuan rumah, maka di perempat final mereka diprediksi akan bertemu raksasa Brazil. Dengan catatan Brazil jadi juara grup C dan menang terus di 32 besar dan 16 besar. Selain potensi Inggris bertemu Brazil, perempat final lainnya juga berpotensi memunculkan laga antara Argentina versus Portugal, sekaligus menutup impian pertemuan Messi dan Ronaldo di partai puncak. Skenario pertemuan Argentina dan Portugal di perempat final bisa terwujud apabila keduanya sama-sama jadi juara grup. Kemudian kedua negara tersebut juga mampu mengalahkan musuh-musuhnya di 32 besar dan 16 besar. Skenario terwujudnya laga tersebut di perempat final makin terbuka lebar sebab dilihat dari grup, Argentina dan Portugal harusnya mulus menjadi juara grup. La Albiceleste hanya akan menghadapi Aljazair, Austria dan Yordania di grup J. Sementara Selecao das Quinas hanya bertemu Kolombia, Uzbekistan dan satu negara lainnya dari playoff konfederasi. Kalau menurut kalian, bisakah Messi dan Ronaldo bertemu di perempat final? Atau justru mereka tidak akan saling bertemu karena timnya sudah kandas duluan?